Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Hari kemerdekaan selalu diidentikan dengan kekuatan di mana fisik, mental, pikiran diuji hingga akhirnya keluar sebagai pemenang. Di minggu kemarin Smart Listeners kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dan selamat merdeka begitu ya di umur ke-79 tahun ini. Dan selamat pagi untuk Anda yang bergabung dalam program Smart Emotion di pagi hari ini. Tasya Rustam akan menemani kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan berbincang mengenai kecerdasan emosi, di mana hari ini topiknya cukup menarik dan pasti akan dibahas oleh Bapak Emosi Smart FM, Pak Anthony Dio Martin. Selamat pagi Pak Anthony. Hai Mbak Tasya, ada juga Smart Listener di mana Anda berada pada pagi hari ini. Senang banget Kak, dan gak terasa ya udah Kamis pagi lagi. Yes. Dan bener, kita masih belum sempat ngucapin nih ya selamat ulang tahun untuk negara kita, negara Indonesia ya. ke-79. Vibes-nya masih ada masih ya? berasa. Bener. Begitu ya. Bahkan itu, di rumah saya aja masih perlombaan. Bahkan masih perlombaan, bener. Di rumah saya juga masih perlombaan Pak Antoni. Ini terus berlanjut sampai akhir bulan. Wow. Jadi benar-benar bulan Agustus itu bulan kemerdekaan, di mana vibes-nya sebulan ini terasa banget begitu kan. Merah putih di mana-mana. Exactly. Oke, Pak Antoni, kita ngomongin seputar mental toughness atau mental baja. Yes. Namun sebelum kita bahas, saya izin ya untuk informasikan pertanyaan di pagi hari ini, Smart Listeners. Pernah nggak sih Smart Listeners Anda merasa terpuruk dalam suatu masalah? Nah, gimana caranya Anda untuk bisa bangkit kembali, bounce back begitu ya? Apa tips and trick yang mungkin pernah Anda lakukan, yang pernah Anda hadapi, dan boleh sharing di 0812 11 12 959. Oke Pak Antoni, seperti biasa kita selalu mendalami sebenarnya background atau latar belakang kita bahas topik ini tuh apa sih, dan apa yang akan didapatkan Smart Listeners di 1 jam perbincangan Smart Emotion pagi hari ini. Yes, oke, Smart Listener, pada pagi hari ini masih dalam rangka suasana 17-an. Dan kan tahun ini usia ke-79 itu Indonesia Nusantara Baru Indonesia Maju. Yes. Ya, itu tema besar untuk Republik Indonesia. Dan tadi sebenarnya secuil oleh Mbak Tasya udah dikasih tahu bahwa gimana kita mau maju kalau kita menghadapi tantangan, kesulitan aja susah, lembek, udah mengalami stres ya. Nah, itu sebabnya kenapa pada pagi hari ini kita akan mengangkat topik tentang perlunya yang namanya mental toughness ini. Karena dalam kehidupan kita pasti sesekali menghadapi tantangan, kesulitan, masalah. Bahkan kadang-kadang masalah ini bukan cuma sekedar masalah sepele, tapi bisa juga masalah yang berat banget. Nah, bagaimana mental kita menghadapi seperti itu, dan itu penting banget. Kalau mau sukses, kita harus bisa melewati tantangan, bukannya lari gitu. Nah, itu sebabnya sebenarnya Mbak Tasya, di seminar-seminar saya itu saya punya satu perumpamaan yang sering saya pakai, yaitu bahwa manusia itu ada 4 tipe. Oke. Ya, saya sampai ambil ada barang peraganya. Jadi manusia pertama ini saya sebut sebagai manusia kayu rapuh. Ya, kayu rapuh itu adalah ketika dia dapat tekanan sedikit aja, itu udah langsung rapuh. Ya, ini orang yang nggak tahan sama sekali dengan bantingan, dengan masalah, dengan problem. Yeah. Yang kedua, yang kita sebut sebagai tipe lempeng besi. Namanya juga lempeng besi tipis. Untuk beberapa saat dia masih bisa menahan sih tekanan, stres yang diberikan. Tapi kalau udah terlalu besar, dia bengkok juga. Jadi ini adalah orang-orang yang lumayan sih, dia masih bisa menahan beberapa, tapi dengan level tertentu. Ketika udah terlalu berat, udah mulai berteriak dan akhirnya bengkok juga gitu. Nah, ada juga yang dalam istilah kita disebut dengan tipe kapas. Nah, kenapa kapas? Karena kalau kita mengambil sejumput di beras di tangan kita misalnya ya, kapas gitu di tangan kita. Ketika Anda menekan, apa yang terjadi? Kapas itu akan mengikuti. Yeah. Ya. Tapi ketika kita buka, dia akan kembali ke posisi semula. Itulah kapas. Artinya apa? Nah, orang ini adalah orang yang lumayan.
ketika dia menghadapi tantangan kesulitan, dia berusaha untuk mengikuti, tapi ketika tekanan itu hilang, dia bisa kembali ke semula. Lumayan, at least back to before. Nah, tetapi kita bilang, ada tuh manusia yang keempat. Yaitu apa? Yang kita sebut dengan manusia pingpong. Pingpong itu kalau kita ambil dan dikasih tekanan, dilempar ke bawah, yang akan terjadi adalah dia akan melenting, memantul dengan pantulan yang jauh lebih tinggi. Semakin besar bantingan kita, hantaman yang kita lakukan, dia akan membanting, dia akan memantul semakin tinggi. Nah, itulah orang yang keempat, yang kita katakan orang yang justru pada saat ketika dia menghadapi tekanan, menghadapi masalah, dia bahkan bisa kembali dengan hasil yang jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa. Nah, harapan kita adalah ini deh, mungkin kalau nggak bisa jadi pingpong, paling nggak at least kita mulai dari kapas dulu deh. Artinya paling nggak ketika kita menghadapi tekanan, masalah, oke lah menyesuaikan diri. Tapi ketika masalah itu udah selesai, paling nggak kita bisa kembali ke postur semula. Ya, nah inilah sedikit latar belakang kenapa pada kesempatan ini kita membahas mengenai topik ini, Mbak Tasya. Oke, topik ini Pak Antoni jujur mengingatkan saya pada nasihat bapak saya dulu. Ketika saya bertumbuh gitu kan, kamu jangan ini lembek, masa mentalnya mental apa waktu itu bapak saya bilang. Jadi kita diajarkan untuk punya mental karet. Oh, oke. Iya, jadi karet itu kan melar. Iya. Jadi walaupun ditarik sedemikian rupa, dia akan kembali lagi. Jadi ya walaupun mungkin banyak tekanan, banyak hal-hal yang mungkin ngedistract, tapi kita harus tetap kembali lagi jadi jati diri kita yang benar kayak gitu. Dan mungkin konsepnya sama ya sama bola pingpong, karena bola pingpong juga dari karet. Yes, betul. Jadi bisa membal begitu kan, bisa kembali lagi stretch, tapi bisa kembali ke bentuknya lagi. Jadi smart listeners, mungkin Anda punya pengalaman yang sama begitu kan, apalagi dalam perjalanan kehidupan Anda pasti ada masukan, ada pelajaran yang Anda ambil. Apa sih hal-hal yang mungkin pernah terjadi di kehidupan Anda kemudian membuat Anda merasa down begitu kan Pak Antoni, nggak bisa bangkit kembali. Tapi ternyata bisa loh. Sekarang tuh trennya gini Pak Antoni, aku bisa Yura. Itu aku ketinggalan. Iya. Sekarang trennya begitu Pak Antoni. Yura aku bisa. Tadi aku pikir aku nggak bisa, ternyata aku bisa Yura kan. Nah sekarang smart listeners ada nggak sih tipsnya begitu ya, yang Anda telah lewati, udah teruji nih ketika Anda mengalami masalah, Anda melakukan hal tersebut hingga akhirnya Anda bisa bangkit. 0812 11 12 959. Kita jeda dulu sejenak Pak Antoni. Dan kami akan kembali untuk satu sesi selanjutnya. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart FM Business and Inspiration. Smart listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Emotion. Di pagi hari ini kita masih membicarakan sebuah topik menarik di mana mental toughness atau mental baja ini sepertinya sebuah hal yang kita perlukan di kehidupan kita, smart listeners. Karena kita tahu ya, di mana sekarang dunia udah keras begitu. Kalau nggak diimbangi dengan mental kita yang juga keras, kuat, tough, ya itu bisa akan melukai diri kita begitu kan Pak Antoni ya. Yes. Namun kita tahu bahwa sekarang ada generasi strawberry Pak Antoni. Apakah Yes, betul. ini ada hubungannya juga dengan usia atau kematangan dari usia seseorang? Ya, mungkin kalau kita bicara dari sisi usia, cuman karena kebetulan hidupnya lebih lama, jadi udah sering kali mengalami banting, Okay. jadi ya paling nggak agak lebih terlatih gitu, ya. Tapi kalau saya mengatakan sebenarnya kita nggak bisa mengatakan bahwa oke, ini gara-gara karena usianya lebih muda maka lebih kurang tahan banting, ya. Artinya ini bisa terjadi pada siapapun, cuma berarti kembali lagi ya, bahan kita seperti apa. Karena kalau kita perhatikan berbagai kisah itu adalah pertama-tama lebih kepada, nanti kita akan bahas gitu, bagaimana kita memaknai, kemudian bagaimana kita menjalani proses seperti itu, dan bagaimana proses berpikir itulah yang kemudian membuat orang-orang seperti ini meskipun menghadapi begitu banyak bantingan, masalah, dia akhirnya kemudian bisa tetap tegak berdiri, malah bisa meraih sesuatu yang luar biasa. Nah, saya kasih satu contoh yang sangat bagus menurut saya tentang yang namanya mental toughness yang sesungguhnya gitu. Ini bukan baja lagi, ini udah bandel gitu. Bayangkan gitu. Ya, di usia 22, dari 20 lah ya, 22 pertama-tama gagal di bisnis. Terus 23 dia mencalonkan untuk badan legislatif. Terus kalah. Ya, 24 gagal lagi menjalankan bisnis. 25 dia lumayan sedikit terpilih jadi bagian dari anggota legislatif. 26 kekasihnya meninggal. Gara-gara kekasihnya meninggal, 27 mengalami depresi berat ya sampai mau bunuh diri. Nah, 29 kalah di dalam ketua badan pertimbangan untuk negara, untuk state-nya. 31 kalah lagi di pemilihan anggota Electoral College ya. Itu yang memilih presiden dan wakil presiden, itu aja nggak terpilih gitu ya. 37 ya lumayan terpilih untuk kongres ya. Kemudian 39 kalah lagi di pemilihan kongres. 46 kalah di pemilihan senat
47 kalah dalam pemilihan wakil presiden, 49 kalah lagi dalam pemilihan senat. Baru di usia 51 tahun terpilih sebagai presiden Amerika. Dialah Abraham Lincoln. Wow. Jadi 20 Dari 20 ke 50 ya. 30 tahun. Wow. Ya. Begitu banyaknya sejarah kegagalan yang dialami. Artinya gini, kalau kita perhatikan manusia-manusia seperti itu, kadang mungkin kita merasa malu bahwa kita, aduh, ini kenapa ya aku ya cuman gagal misalnya contoh di perlombaan, atau cuman mungkin gagal di ujian, atau mungkin cuman gagal di promosi. Kalah lomba 17 Agustus kemarin, Pak Antoni. Iya, ya apalagi Iya itu. Itu lebih nggak lebih sepele banget gitu Iya, loh, dibandingkan dengan ini sesuatu yang besar gitu. Ya nggak ada harus pilih. Bayangkan gitu. Nah, tapi masih tetap come back again. Nah, ini contoh yang menarik gitu. Dan kalau kita perhatikan, ini pagi ini kita mulai dengan beberapa contoh sederhana dari orang-orang yang mungkin bisa jadi bahan inspirasi. Meskipun kita bisa berkelit sih mengatakan, lah Pak, kan saya bukan mereka, kan mereka bisa seperti itu, lah saya kan beda. Iya, tapi mudah-mudahan kisah seperti ini paling nggak bisa jadi kisah pengingat kita lah, bahwa kalau mereka menghadapi tantangan seperti itu dan bisa maju, ya paling nggak kita terbuat dari bahan yang sama kan, sama-sama punya otak, sama-sama punya kulit dan tulang. Artinya apa? Kita juga bisa menjadi seperti mereka kalau kita melatih diri kita. Contoh sastrawan Dostoyevsky, ya. Dan bayangkan itu salah satu sastrawan terkenal Rusia, zaman-zaman Rusia gitu, Soviet gitu, meringkuk di penjara di Siberia, ya. Tapi bayangkan itu kan penjara di mana yang paling ditakuti. Ya, Siberia. Ya. Begitu dingin, nggak bisa ngapa-ngapain, dipaksa melakukan ini itu dan sebagainya. Tapi hebatnya adalah kreativitasnya nggak beku, dan ia bahkan melahirkan karya-karya besar di penjara di Siberia itu. Ya kayak kalau kita tahu Dostoyevsky itu yang menulis The Ball and the Notes of the Dead gitu, beberapa tulisan-tulisan yang sastrawan luar biasa. Contoh gitu, artinya gini, kamu mau bilang apa lagi? Kamu bilang bahwa ini kan situasinya susah, ini kan kondisi seperti ini. Toh mereka bisa survive di dalam situasi seperti ini. Atau Ho Chi Minh, ya, yang biasa dipanggil dengan Paman Ho gitu. Ya, lepas dari kita tidak berbicara tentang ideologinya gitu, tapi kita bicara tentang pribadinya. Dia meringkuk di penjara, tapi ya itu penjara tidak membuat dia patah arang, gitu. Ya, dan sejak kecil dia harus memasak buat kedua adiknya. Ketika usia 7 tahun dia udah harus melakukan banyak hal gitu. Tapi ya itu, dia tidak patah arang berjuang dan menulis puisi-puisi sampai kemudian akhirnya menjadi salah satu orang yang begitu berpengaruh di dunia. Ya, Ho Chi Minh. Oke, kalau saya mau menyoroti pengalaman hidup tadi Abraham Lincoln begitu ya. Kan kita tahu Pak Antoni, ini berarti langsung pikir saya orang ini ngeyel gitu. udah tahu gagal gitu kan, udah tahu gak berhasil tapi mau balik lagi. Apakah itu esensi atau sebenar-benarnya yang dinamakan sebagai mental baja? Bener. Jadi ya itu bandel sama positif. Kalau istilahnya kita bandel sih. Bener kan, ngulang lagi, balik lagi melakukan hal yang sama tapi dengan semangat yang positif. Jadi kalau kita bicara mengenai mental toughness, kita bisa berbicara mengenai ketangguhan mental seseorang. Ya, berarti bagaimana orang itu tetap positif, comeback again. Justru dia tetap yakin pada saat situasi yang sulit. Jadi dia tetap yakin dan tetap percaya dengan kondisi. Jadi kita bilang bahwa mental toughness ini merupakan salah satu atribut penting yang menentukan kualitas seseorang. Apalagi kalau misalnya contoh, nggak usah jauh-jauh lah, yang gampang untuk kita lihat siklus kekalahan dan kemenangan itu, misalnya contoh atlet misalnya, ya, itu kan sangat menentukan bahwa kali ini kamu menang, besok belum tentu kamu menang. Dan ketika kamu kalah, ya udah, jangan berhenti. Nah itu kan bagian yang butuh mental toughness. Contoh yang simpel sederhana. Dan bisa juga kalau kita dalam konteks prajurit misalnya, ya, kadang latihan, kadang ini, kita tidak harus bicara tentang medan perang, tapi bagaimana pribadinya juga menentukan.
Berarti apa? Ini juga berlaku dalam dunia bisnis juga dong. Ketika kita menjalankan bisnis kita, ketika di dalam perjalanan karir kita, seberapa kita gigih dan tangguh menghadapi kesulitan, sales misalnya, itu kan butuh mental toughness gitu. Yeah. Ya seberapa ya tuh bandelnya itu balik lagi, nggak kapok dan masih tetap berjuang gitu. Atau contoh yang bagus lah, Colonel Sanders, ya Alan Sanders. Bagaimana begitu putus asanya sempat investasi dengan duit yang dia punya dan kemudian akhirnya bahkan dia sendiri bikin restorannya nggak berhasil, ya terbakar dan akhirnya kemudian dengan resep yang tersisa dia jual sana di sini dan ditolak, ya dari usia 50 tahun menjual resepnya. Baru kemudian di usia 70 tahun akhirnya kemudian resep itu berhasil dan akhirnya dia bangun yang kita kenal dengan KFC itu. Ya, dia disebut dengan Colonel Sanders, padahal bukan kolonel sih sebenarnya. Itu cuma sebutan orang buat dia. Memang dia pernah bertugas sebagai prajurit tapi tidak pernah sebagai dalam posisi sebagai kolonel sebenarnya. Just for your information. Wow, tapi dapat julukan kolonel begitu ya, betul. tanpa menjadi seorang kolonel. Ya, Ini menarik bayangkan. ya, Pak Anthony. Dan biasa dihadapi oleh orang-orang yang mungkin punya jalan berbeda. Ada orang-orang yang sukanya di safe zone, Pak Anthony. Betul. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini, yang sukanya saya udah comfort nih di sini, karena kan pada akhirnya kita mencari kenyamanan begitu kan. Ya. Nah, ini gimana? Apakah ketika kita mencari keamanan, kenyamanan, mental toughness itu jadi tidak terasah? Atau sebenarnya mental toughness ini ya dimiliki oleh orang-orang yang quote and quote itu atau tanda kutip tuh struggle di dalam hidupnya, di dalam dia mencari hal-hal di kehidupan dia. Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Okay, yes. Kita jeda dulu sejenak ya Pak Anthony. Yes, Dan okay, smart sure. listeners, untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami 0812111299 bisa menjadi link Anda. Boleh bergabung menjawab pertanyaan dari saya. Apa yang Anda lakukan ketika mungkin masa sedang sulit, hidup sedang down? Kira-kira apa yang bisa membuat Anda bangkit kembali, menguatkan mental Anda? Apa yang Anda lakukan? 0812111299. Kami akan kembali. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO,
direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Anda masih bersama kami dalam program Smart Emotion. Smart Listeners, di kebersamaan kita di hari ini masih membahas seputar mental toughness. Gimana sih cara Anda untuk bangkit kembali ketika mungkin Anda merasa terpuruk atau ada hal yang membuat hidup Anda tuh hancur berantakan begitu ya. Gimana caranya Anda kembali bangkit? 0812111299 bisa menjadi link Anda untuk Anda di 8 kota jaringan Smart FM Network. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bergabung. Dan Anda yang di kota-kota lainnya juga boleh bergabung. Sekali lagi 0812111299. Oke, Pak Antoni, kita masih berbincang seputar mental baja gitu ya. Apa sih kalau misalnya kita tanyakan gitu ciri-ciri dari orang yang punya mental baja? Oke, jadi ini based on study aja lah ya. Jadi mari kita bicara mengenai sesuatu yang scientific. Jadi bukan cuma sekedar ya rasanya sih, kayaknya sih gitu. Nah, ada satu riset yang menarik seputar mental toughness yang mungkin bagus untuk inspirasi kita pada pagi hari ini. Sebagai sebuah renungan, sebagai sebuah refleksi. Riset ini dilakukan oleh seorang profesor, namanya adalah Peter Clough. Jadi Peter Clough ini adalah seorang psikolog, jadi jurusan psikologi dari Huddersfield University. Jadi secara khusus dia betul-betul melakukan penelitian mengenai mental toughness ini. Dan dari hasil penelitian ini kemudian dia menyimpulkan bahwa orang yang punya mental toughness ini punya 4C. Nah, 4C itu apa? Kita akan membahasnya nanti. Tapi bagus juga gini. Mari kita jadikan ini sebagai refleksi buat kita pada pagi hari ini ya, buat semua listener yang mendengarkan dimanapun. Mungkin ini 4 pertanyaan bagus karena ini 4 pertanyaan yang diinspirasikan oleh Peter Clough dari hasil penelitiannya terhadap orang yang tadi kok bisa bandel banget gitu, tetap gigih, tetap mau berjuang, tetap luar biasa. Nah, 4C ini. Nah, apakah 4C ini? Kita tanyakan dulu dan pertanyaan. Jadi siap ya semua listener ya. Jawab pertanyaan ini. Pertama-tama ini. Apakah kamu berusaha untuk mengontrol dan bukannya dikontrol oleh keadaan dan situasi? Seburuk apapun situasinya. Kamu berusaha nggak untuk, udahlah, apa yang masih bisa dilakukan? Kamu masih berusaha atau ya udah deh, ya memang udah kondisi kayak begitu, ya udah nggak bisa gitu. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah kamu seringkali komit dengan apa yang sudah kamu tetapkan sampai itu terwujud? Misalnya saya komit untuk pencapaian sebuah target. Ini gagal nih. Kamu balik lagi, berusaha untuk mewujudkan lagi. Apakah dirimu seperti itu? Yang ketiga pertanyaannya adalah, apakah kamu itu termasuk orang yang senang dikasih tantangan dan senang ketika mendapatkan tantangan untuk melakukan sesuatu? Ya, iya atau tidak? Nah, terakhir pertanyaan dari Peter Clough adalah, apakah kamu memiliki keyakinan diri
bahwa kamu memiliki kemampuan dan percaya bahwa kemampuan itu kamu miliki dibandingkan dengan orang lain rata-rata. Jadi kamu yakin nggak? Kamu percaya dengan kemampuan kamu, bahwa kamu bisa gitu. Nah, kalau paling nggak lah ya, kalau Anda bisa menjawab iya, congratulations. Karena 4 pertanyaan ini menjawab mengenai 4C yang hasil penelitian dari Peter Clough ini. Nah, apa saja, Mbak Tasya, Smart Listener, ke 4C itu? C pertama itu bicara mengenai control. Ya, orang yang mentalnya tangguh, saat ketika dia punya masalah, dia bukan fokus pada hal-hal yang di luar kontrol dirinya. Dia berusaha untuk, paling nggak, saya mungkin nggak bisa berubah bencana alam, situasi, kondisi, apapun dan sebagainya, ya. Tapi saya masih bisa berusaha melakukan sesuatu yang masih bisa saya kendalikan nggak dalam situasi itu. Ya, itu hal yang pertama. Jadi misalnya contoh, ini ada kisah yang menarik tentang seorang pelukis dari Meksiko yang terkenal namanya Frida Kahlo. Iya, jadi problem dia adalah dia menderita polio sejak kecil, yang membuat akhirnya kemudian ya namanya juga polio, sesuatu yang tak terhindari gitu. Ya meskipun sekarang udah ada vaksinnya gitu, yang membuat akhirnya kemudian dia lumpuh. Ya, dan lebih parah lagi ya, busnya mengalami kecelakaan, jadi udah lumpuh kemudian mengalami kecelakaan ketika dia bertumbuh besar dan dia ditinggal sama kekasihnya. Ya, dan operasinya untuk penyembuhan yang harusnya selesai juga terbengkalai, jadi benar-benar membuat dia dalam kondisi yang terpuruk. Tapi ya, jadi bencana demi bencana, kalau kita perhatikan perjalanan hidupnya si Frida Kahlo ini, kalau ada kesempatan Smart Listener bagus juga dicari gitu, lihat perjalanan hidupnya. Justru kondisi-kondisi seperti itu memberikan inspirasi yang luar biasa untuk benar-benar fokus dan telaten kemudian memahiri sapuan-sapuan kuasnya ini. Jadi buat saya adalah, sementara mungkin beberapa orang mungkin udah terpuruk meratapi, daripada yaitu kaki saya operasinya nggak selesai, saya ditinggalkan kekasih saya, kemudian saya harus mengalami kecelakaan padahal udah polio gitu. Bisa jadi alasan untuk meratapi, tapi justru dia pakai, ya saya nggak bisa mengendalikan situasi ini, operasi dokter saya nggak bisa kendalikan, yang saya bisa kendalikan apa? Saya masih punya kemampuan skill yang bisa saya lakukan, udah saya fokus di situ. Jadi contoh Frida Kahlo ini menunjukkan ini yang disebut dengan kontrol, faktor ini. Nah, orang-orang yang punya mental toughness, pikiran dia akan switch fokus pada hal-hal yang seperti itu, yang masih dia bisa lakukan, excel untuk hal itu. Nah, ini juga bisa jadi pertimbangan buat kita, Smart Listener, pada saat ketika kita menghadapi bencana, masalah atau problem dalam kehidupan kita. Daripada terpuruk, fokus apa sih sebenarnya masih hal yang masih bisa kita kerjakan, lakukan dalam situasi itu, lakukan. Jadi filosofinya agak stoik sebenarnya kan dalam hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, komitmen. Komitmen itu, nah orang-orang yang bermental tangguh, Smart Listener, dia memiliki istilah keren itu stickability. Stick. Jadi benar-benar nempel. Stick to the idea. Dia terus fokus. Gagal, balik lagi. Terus nempel di situ. Ya, dan dia komit untuk mewujudkan. Nah, ini yang kemudian sama Peter Clough dalam penelitian terhadap orang-orang yang bermental baja, dikatakan komitmen untuk itunya tuh tinggi. Komitmen untuk visinya, komitmen untuk tujuannya, komitmen untuk goalnya. Ya, kamu suruh dia belok, dia balik lagi ke situ. Itu kayak semut gitu. Nanti dia balik lagi. Terus bergerak ya. Udah kayak bulldozer. Nah, ini faktor yang kedua. It's about commitment gitu. Ya, nah yang ketiga adalah kita bilang challenge tadi, ya. Orang-orang yang punya mental toughness kita challenge, mau nggak terima tantangan? Mau, ayo, gitu. Dan dia menikmati tantangan itu. Kenapa? Adrenalinnya naik ketika dia bisa membuktikan bahwa, ternyata bisa loh, ternyata bisa terwujud, ternyata bisa saya lakukan. Ya, jadi yang ketiga adalah challenge gitu. Kemudian yang keempat adalah confidence. Tadi pertanyaannya, makanya kamu memiliki kepercayaan diri nggak? Kesanggupan bahwa kamu memiliki kemampuan di atas orang-orang rata-rata. Nah, orang yang punya mental tangguh itu
dia memiliki percaya diri. Dia tetap positif, yakin bahwa dia memiliki hal untuk bisa survive. Oke, masalah terjadi, tapi I will survive. Jadi itu yang dia katakan pada dirinya sendiri. Makanya ya itu yang membuat dia bisa melewati berbagai situasi kondisi itu. Baik, Ya, ini selalu satu komponen. diidentikan Pak Anthony dengan orang-orang yang mungkin punya ketidakberuntungan, Iya. gitu kan. Bagaimana dengan melatih mental toughness atau mental baja ini di tengah orang-orang yang mungkin dapat privilege, Iya. nggak perlu khawatir dengan keuangan, misalnya hidupnya Iya. udah lancar, mulus saja kayak Iya. jalan tol. Ini gimana Pak Anthony? Nah, Justru itu kan lebih menantang kan? betul. Karena udah kita sejak kecil aja udah Udah mudah gitu kan. kalau bahasa dulu di kampung itu sendoknya udah ada sendok emas. Oh ya, silver spoon, benar. Udah sendoknya udah sendok emas, Bener. mau gimana lagi coba. Kalau udah kayak begitu, buat saya adalah menantang diri kita untuk challenge sih. Bahwa oke, saya dapat privilege seperti ini, tapi apakah saya masih memungkinkan buat saya untuk meningkatkan hasil yang lebih baik atau enggak? Kita men-challenge. Jadi balik lagi ke mental toughness. Sebagai contoh, ya balik lagi. Donald Trump kan, misalnya Donald Trump lah, contoh. Ya kan dia dibesarkan oleh bapaknya, dilatih oleh bapaknya. Ya memang ini anak yang sejak kecil dalam kondisi udah tajir gitu. Iya. Nah, lepas dari ini kita bukan bicara tentang suka atau nggak suka gitu. Tapi beberapa aspek dari hal kepribadiannya bisa jadi pembelajaran menarik dan arti dia udah dibesarkan oleh ayah yang sebenarnya udah sukses. Tetapi buat seorang Donald Trump, dia masih bisa menantang dirinya untuk akhirnya bisa mencapai jauh lebih besar daripada apa yang dicapai oleh ayahnya. Artinya apa? Dia set lagi goal yang lebih tinggi lagi. Jadi pertanyaan Mbak Tasya bagus sih. Karena kebanyakan orang pada saat ketika dia dibesarkan di lingkungan yang menina-bobokkan Iya. dia, ya udah saya nggak butuh apa lagi. Dan itu sebenarnya berbahaya sekali pada saat ketika orang-orang ini tiba-tiba semua privilege-nya hilang, Iya. terjadi krisis, ada masalah karena ototnya itu nggak terlatih. Karena somehow mental toughness ini udah mirip seperti kayak otot kita latihan untuk badan kita. I see. Jadi kalau otot ini nggak pernah terlatih untuk mengangkat beban, pada saat ketika situasi memaksa dia untuk mengangkat beban, mungkin dia nggak sanggup. Maka sebenarnya ini sebuah tantangan yang menarik buat seperti kata Mbak Tasya tadi. Sebenarnya ini warning yang sangat bagus sebenarnya buat teman-teman yang merasa bahwa oh iya aku dibesarkan di lingkungan yang aku nggak perlu susah payah untuk mendapatkan karir, tahu-tahu udah jadi direktur aja. Ya sementara orang harus bersusah payah untuk mendapatkan income sekian. Benar. Ya dia dengan gampangnya dapat warisan Yes. dengan begitu mudahnya, nggak perlu tahu harus bersusah payah apa artinya perjuangan gitu. But be careful ya, behind this opportunity, easiness, hal-hal yang mudah ini ada bencana yang juga mengintai. Terutama kalau ketika kita menghadapi kesulitan masalah, otot-ototmu mungkin nggak terlatih untuk menghadapi situasi itu. Iya. Tahu-taunya kaget begitu ya. Iya. Kalau misalnya otot abis olahraga tegang gitu kan ototnya, Iya. otomatis harus butuh tenaga lagi Iya. untuk itu, dan belum tentu namanya kehidupan mental begitu kan nggak terlihat ya Pak Iya. Anthony. Ini cuma bisa dirasa secara personal. Exactly, sebenarnya saya Itu. mengalami satu kasus pertanyaan yang Mbak Tasya itu mengingatkan saya. So actually we have farm yang kemudian dibeli dari generasi kedua, yang akhirnya kemudian tidak bisa mengolah dan tidak melanjutkan kesuksesan bapaknya ketika orang tuanya meninggal. Akhirnya farm ini dijual dan kemudian tak terawat. Nah, one by one property dijual satu demi satu. Nah, Dan I feel so sad sebenarnya. Tapi kemudian saya berpikir daripada dijual kepada yang nggak jelas juga, akhirnya kemudian we buy the land. Tapi buat saya kan sedih banget gitu, Iya. mengetahui dan mendengar bagaimana kisah ini gitu. iya. So, Sering ya, terjadi kan Pak Anthony. Persis. Bisnis generasi kedua, generasi ketiga, generasi penerus tuh udah Iya. udah mulai goyang-goyang bahkan Ya. udah harus struggle luar biasa, dan Exactly. jadi perhatian kita juga ya smart listeners, Ya. dimana
masa depan ternyata anak cucu itu juga ditentukan oleh generasi yang sebelumnya begitu, bagaimana membentuk mental ini, apalagi kalau dilahirkan di keluarga yang luar biasa privilege begitu. Kita jeda dulu Pak Antoni. Sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin izin Pak Antoni bisa jawab di sesi selanjutnya. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami di program Smart Emotion pagi hari ini. Sekali lagi kami tunggu di 0812 11 12 959. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Anda masih bersama kami dalam program Smart Emotion di pagi hari ini, Smart Listeners. 0812 11 12 959 masih menjadi link Anda untuk bergabung bersama dengan kami. Dan mental toughness atau mental baja masih menjadi topik pembahasan kami di kesempatan kali ini. Oke, Pak Antoni. Yes.
sebelum kita bahas putar topik ini begitu ya, seperti biasa saya penasaran, ada nggak sih agenda terdekat gitu yang akan diadakan oleh Pak Antoni dan tim yang bisa jadi sebuah tempat untuk belajar dari Smart Listener? Silakan. Yes, ini boleh dikatakan ini workshop publik kita yang terakhir di tahun ini. Wah, nggak ada lagi dong. Yes, tahun depan. Tahun depan, wah. Tahun ini kita akhiri dengan workshop ini, workshop NLP for Leaders and for Personal Transformation. Jadi bagaimana kita belajar menerapkan ilmu NLP ini, Neuro Linguistic Programming, analog. Jadi banyak hal saya merasa hidup saya banyak terubah juga oleh ilmu ini. Makanya buat mereka-mereka yang aduh Pak, saya nggak bisa sertifikasi, biasanya sertifikasi panjang-panjang gitu. Saya aja dulu waktu belajar itu 2 minggu, 10 hari. Ya, sebulan jadi, lebih. Jadi dia punya 3 bagian, ya, 3 part, 3 level. Basic practitioner, master practitioner, kemudian untuk yang trainer. Nah, trainer waktu ketika saya trainer saya belajar langsung dari John Grinder gitu, which is pencetus dari NLP ini sendiri. Nah, saya tertarik untuk sharing bahwa ilmu ini berharga sekali. Bagaimana kita mengaplikasikan. Nah, 2 hari kita kan dapat intisari penting bagaimana kita menerapkan memimpin anak buah, bagaimana kita menerapkan di tempat kerja, juga yang paling penting buat diri kita sendiri. Kapan? 23-24 September. Bulan depan. Bulan depan. Ya, jadi 23-24 September. Di mana yaitu kita akan belajar plus kita punya kesempatan untuk jangan ketakutan ya berjalan di atas bara api gitu ya. Wah. Bagian dari challenge-nya kita. Debus atau gimana Debus, nih? ya, betul. Tapi ini salah satu contoh yang paling bagus buat kita untuk membuktikan I see. bahwa ternyata mind over body, bahwa pikiran kita bisa mengatasi hal-hal yang sulit, bahwa ternyata ketika kita yakin, kita percaya bahwa kita bisa melakukannya kok. Itu bahkan tradisi seperti ini sebenarnya tradisi dari Polynesia. Jadi kalau anak-anak itu udah usia dewasa, mereka dikasih tantangan challenge seperti itu. Makanya ini nggak penting kan dalam kehidupan kita seperti yang saya bilang. Kalau hidup kita biasa-biasa aja, nggak pernah dapat tantangan, hati-hati lo ya. Pada saat ketika lo dapat tantangan, bisa jadi nggak siap. Nah, ini juga salah satu bagian dari pembelajaran kita bahwa apa yang kita takuti, kita khawatirkan, ketika kita yakin, kita percaya dan bisa, ternyata mampu tuh, ternyata bisa tuh. Dia firewalking bara sekitar 3,5 meter gitu, ya. Kalau suhunya mungkin antara 400 sampai 600 derajat Celcius gitu. Dan kita bisa melakukan seperti itu. Kan semua tantangan yang menarik gitu. Benar. Oke, silakan langsung dihubungi ke 0812 9805 4929. 0812 9805 4929. Yes. Langsung dihubungi ya Smart Listeners. Betul. Ya. Atau ke Smart FM. Lah, benar. Betul. Nanti akan langsung Yes. kami informasikan Yes. terkait hal ini. Oke, Pak Antoni, izin. Ini sudah ada beberapa pertanyaan begitu ya. Dan saya juga punya komentar yang menarik di sini. Sip. Kita bacakan ya. Sip. Iya. Oke, saya dulu ya. Boleh. Ini dari Bekasi, ada Bapak Asta yang bergabung bersama dengan kami. Selamat Yes. pagi Pak Antoni. Selamat Saya pagi. mau bertanya, bagaimana caranya membentuk Iya. mental baja di tengah-tengah karyawan kita ataupun di keluarga anak-anak kita? Silakan Oke. Pak Antoni. Oke, jadi gini. Sekaligus ini menjadi sebuah tips penting yang bisa jadi bahan refleksi, catatan penting Smart Listener, take away dari obrolan kita pada pagi hari ini, ngopi kita pada pagi hari ini, ya, ngobrol pintarnya kita pagi hari ini. Pertama-tama gini, so how we can apply this mental toughness in our daily life, apa at work, termasuk juga ini bisa dilatihkan kepada anak-anak kita. So saya selalu bilang prinsip utamanya sebenarnya adalah don't always seek for win, ya, for winning. Tapi sometimes kadang-kadang kita juga perlu belajar dari kekalahan. So life is not about winning something, tapi what lesson we take dari hal seperti itu. Nah, setiap kali kita dalam proses seperti ikut lomba, ikut ini dan sebagainya kalah, jangan kemudian langsung terpuruk. Ya, you might don't get the medals, you might not get the penghargaan itu, but at least you get the lesson. Kamu dapat pembelajaran sesuatu, ya. Makanya beberapa prinsip penting yang sebenarnya kita bisa lakukan. Artinya kita sebagai atasan kepada bawahan kita, kita jadi orang tua kan kita lakukan dengan anak kita.
Pertama-tama adalah ketika ada masalah, jangan meratapi dulu dengan apa yang terjadi. Nah, biasanya kadang-kadang orang yang nggak mental toughness gitu, biasanya ketika masalah, aduh kenapa sih dan sebagainya, dan lama banget nggak move on. Nah, sebagai pimpinan, sebagai orang tua, kita kadang mesti jump in gitu untuk mengajak dia bahwa jangan fokus pada meratapi itu, ya, jaga emosi dan fokuslah pada apa yang masih kamu bisa lakukan dalam situasi itu. Kan ini hasil penelitian Peter Clough. Terus yang kedua balik lagi ke komitmen kan. Jadi sesulit apapun, ya kalau udah ditetapkan tujuan, ayo komitmen dong. Ayo, meskipun progresnya sedikit banget gitu, at least paling enggak bergeraklah. Saya jadi ingat cerita tentang yang suatu hari seekor burung ketemu sama seekor ulat kecil yang berusaha tuh sampai ke puncak pohon. Oke. Dan burung ini menertawakan gitu. Lama banget. Makanan ya kan itu. Ditungguin. Lama banget gitu. Tapi ulat ini terus-menerus bergerak gitu. Dan akhirnya sampai di sana dia berubah jadi kupu-kupu gitu. Artinya apa? Kita ingin mengatakan bahwa ya sesulit apapun, kadang hidup itu kan tidak progres yang cepat. Iya, benar. Iya sih ada orang yang dapat progres yang cepat banget gitu. Sekali udah buka sosmed udah langsung, followernya udah langsung ribuan gitu. Some people get that privilege, some don't. But konsisten lah. Dan akhirnya kemudian lama-lama konsisten akan terbaca sama algoritma kok. Artinya apa? Sesulit apa-apa kalau udah tetapkan tujuan teruslah bergerak. Dan ini yang sebagai pimpinan, sebagai orang tua kadang kita harus push. Nak, masih ingat gak? Dulu kan kamu pernah ngomong sama bunda, katanya mau ini dan sebagainya. I know. So we have to push them as well. Yang ketiga adalah bahwa tantangan itu adalah seperti melatih otot. Jadi kasih tantangan gitu. Memang akan sakit sih pada waktu ketika misalnya contoh kalau kita latihan di gym lah ya, pasti sakit gitu. Tapi kan sakit itu kan pada saat ketika otot robek. Dan ketika menyatu lagi, dia akan bahkan lebih kuat lagi. Dan itu yang kita ingatkan kepada karyawan kita, kepada anak-anak kita, dan ya bahwa dan adalah sangat penting juga saya pikir, meskipun ini kesannya klise dan pembenaran gitu atau penghiburan, tapi ini tetap sesuatu yang bagus buat kita renungkan pada saat ketika kita menghadapi tantangan, bahwa yaitu Tuhan tidak pernah memberikan cobaan, kesulitan yang melebihi kemampuan. Ya, kalau kita nggak mampu, nggak mungkin masalah itu kasih ke kita. Artinya apa? Actually we have that ability. Yeah. Paling nggak kita udah dikasih otak, udah dikasih kemampuan bagaimana kita menghadapi itu gitu. Nah, ini beberapa hal yang kadang-kadang gini, saya tahu bahwa pada saat ketika kita berada dalam situasi sulit seperti itu, susah buat kita untuk berpikir waras. Yes. Makanya butuh pendamping, orang yang kadang pada saat ketika kita kesulitan, ya talk lah, bicaralah dengan atasan, dengan orang yang masih bisa membawa kita kepada hal yang positif. Dan disitulah peran seorang atasan, peran seorang tua gitu, menghadapi situasi seperti itu untuk berpikir waras, bukannya menyalahkan, bukan menghakimi gitu. Nah, itu yang sebenarnya dibutuhkan. Baik, Ya. punya teman curhat itu juga jadi salah menolong. satunya begitu kan ya Ya. Pak Antoni, bisa melihat Betul. blind spot atau hal-hal yang mungkin tidak kita sadari bahwa sebenarnya bisa loh kita lakukan, Yes. ya kan? Betul. Oke, Pak Antoni, Yes. mohon maaf, Yes. singkat sekali, Yes. waktunya kita sudah harus tutup ini. Oke. Dan terima kasih smart listeners untuk Terima Anda yang kasih juga, sudah Mbak Tasya. bergabung bersama dengan kami. Terima kasih Pak Antoni. Yes, terima kasih insight-nya. Mbak Tasya yang untuk semangatnya pada pagi hari ini. Yes, dan smart listeners kita harus tutup. Dan Ya. akhir kata saya Tasya Rustama. Dan saya Tony Dio Martin. Smart Emotion, salam Salam antusias. You just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.